Komputer deh. Oke, sebelumnya selamat sore teman-teman. Halo semuanya, apa kabar? Aku belum on cam, sebentar dulu. Cara on cam gimana? Aku udah share screen belum sih? Belum, Kak. Oh, barengan. Oke, maaf. Oke, udah. Oke, selamat sore semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Guys, ini sebelah kiri sini ketutup nggak? Ada hitam-hitam nggak? Kalau ketutupan bilang ya. Oke, aku mulai. Sebelumnya, perkenalkan namaku Alia Primavista, bisa dipanggil Aya, dari Teknik Elektro Universitas Pertamina Angkatan 2021. Nah, aku tinggalnya di Bekasi, tapi sudah pindah ke Jaksel karena kan ngekos. Nah, kalau ada yang mau mutualan atau nanya-nanya, bisa ke sosial media aku, Instagram, Twitter, ataupun LinkedIn. Yang punya LinkedIn boleh banget temenan, guys. Oke, aku lanjut. Persiapan kelas. Sebelum kelas, kalian boleh banget ada minum di sebelah meja, di atas meja maksudnya. Terus siapin alat tulis dan tempat duduk yang senyaman mungkin. Oke, sebelum kelas dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Oke. Ini aku ada sedikit kutipan, ilmu itu ada di mana-mana tersebar kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Dari Felix Xiao. Oke. Sebelumnya, kalian udah belajar elastisitas belum di sekolah, guys? Boleh on mic, boleh di chat. Tapi Belum. lebih baik on. Siapa itu yang belum? Udah. Oh, Sudah, udah. Kak. Oh, udah. Oke. Kalau udah, aku mau nanya dong, elastisitas itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Rahmat tuh, Kak. Boleh, Rahmat. Elastisitas itu apa ya, Mat? Mat, ayo, Mat. Katanya udah belajar, Mat. Ayo, Mat. Boleh, Mat. Jawab, Mat. Jangan malu-malu, Mat. Ada yang tahu elastisitas itu apa? Oke, ada di chat sebentar. Aku sosum. Oh iya, sebelum lupa. Oke, boleh yang lain. Siapa tadi ya? Tamara, Fahri, terus Ari. Siapa lagi? Aku lupa, guys, namanya. Yaudah, anak Andis dia jawab. Ah, Sukseskum. terus Alif nge-share-nya gimana sih, Liv? Kamu gak kasih tahu ini kelas fisika. Ya Allah, Udah, fisika udah ngasih tahu. Yaudah, siapa yang anak saintek jawab? Elastisitas itu apa? Ada yang tahu? Oke, sepertinya kalian agak malu-malu ya. Oke, jadi Tahu, Kak. ya, makasih Rafael. Oke, jadi elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke keadaan semula ketika dia mengalami perubahan bentuk setelah gaya yang diberikan menghilang. Misalnya, misalnya ini ada karet ya, ini karet nih. Terus karet kan tadinya panjangnya cuma segini, terus aku kasih gaya nih, aku tarik. Nah, otomatis si karet ini mengalami perubahan panjang. Nah, itu berarti termasuk elastisitas. Tapi kalau misalnya aku punya tanah liat aku tarik, kan berubah tuh. Maksudnya dia berubah panjangnya misalnya dari 2 cm jadi 5 cm. Tapi pas gayanya aku lepas, dia nggak kembali lagi ke bentuknya ke panjang semula. Berarti itu nggak termasuk elastisitas. Atau dia bisa masuknya itu ke plus apa ya, aku lupa deh. Pokoknya di Google elastisitas. Oke, nggak apa-apa. Agak masuk ya babnya ke sosum. Oke, aku lanjut. Ini contohnya, misalnya ini aku ada karet nih. Ini karet, terus aku pegang di sini. Tadinya dia cuma panjangnya misalnya 2 cm. Terus aku kasih gaya, aku tarik sepanjang berubah dia jadi 5 cm. Berarti delta X atau perubahan panjangnya itu adalah 3 cm. Itu yang dimaksud dengan elastisitas. Oke, selanjutnya. Jadi kalian harus ingat bahwa yang tadi aku bilang ketika ada benda yang diberi gaya, terus
benda tersebut mengalami perubahan panjang atau delta L. Tapi ketika gayanya dihilangkan, dia berubah ke panjang semula. Panjang semula itu lambangnya adalah L. Nah, itu termasuk elastisitas. Sebelum aku lanjut, ada yang mau ditanya? Kayaknya masih dasar banget. Pada paham ya harusnya ya. Ada yang mau nanya? Nggak ada, Kak. Oke, aku lanjut ya. Oke, di elastisitas ini kita juga belajar tegangan dan juga regangan. Ini sorry, bawahnya ketutup nggak sama item-item gitu? Enggak. Aman-aman. Oke. Tegangan atau stres. Tegangan itu adalah gaya persatuan luas di mana gaya tersebut bekerja. Sedangkan regangan atau strain adalah perubahan yang dialami suatu benda elastis dibandingkan dengan keadaan awal. Nah, tegangan dan regangan sendiri itu dia termasuk dari kayak sebab akibat. Jadi, regangan ini adalah akibat dari adanya si tegangan. Selanjutnya untuk rumus dari tegangan dan regangan. Tegangan atau stres rumusnya itu adalah sigma sama dengan F per A. F seperti biasa, F itu gaya, A itu luas penampang. Dan untuk regangan, rumusnya itu adalah epsilon, ini tuh lambangnya namanya epsilon, sama dengan delta L per L0. Untuk delta L sendiri, itu adalah perubahan panjang, satuannya harus, jangan lupa, satuannya itu harus M. Sedangkan L0 itu adalah panjang mula-mula atau panjang awal, satuannya juga meter. Selanjutnya. Oke, ini aku ada contoh soal sedikit. Sebentar, aku cari ini dulu. Bukan ini, salah. Oke, nyata. Oke, misalnya ini aku ada balok, terus aku kasih gaya di sini. Sebesar gaya F1 sebesar 50 Newton. Terus ini di sini itu panjangnya 3 meter, di sini 2 meter, di sini 1 meter. Nah, coba ada yang tahu nggak P1-nya atau tegangan satunya berapa? Kan rumus tegangan itu kan F per A. Nah, ada yang tahu nggak? Ini nomor yang 1. P1-nya berapa? Berapa? 25. Oke, benar. Jadi kan F1 per A1 sama dengan 50 per 2 kali 1 sama dengan 25. Selanjutnya, misalnya aku kasih gaya F2 di sini. F2-nya itu adalah 50 Newton. Tegangannya berapa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab nggak? Siapa tadi yang jawab? Kayaknya tadi si ini ya, Pandi ya? Pandi apa siapa? P2-nya ada yang Ini tahu? nggak ada sosum nggak? Nggak, maksudnya ini saintek doang kan, nggak ada sosum kan? Iya. Itu siapa yang nanya? Kamu sosum ya? Gue sosum, nyasar. Rahmat Alif, kamu ya? Ngasihnya pasti elastisitas doang. Elastisitas ada di ekonomi, Rahmat Alif. Aduh, sebab. Iya, soalnya judulnya elastisitas. Sesat emang. Nggak boleh gitu. Rahmat Alif, ini elastisitas fisika bukan ekonomi. Ya Allah, sedih. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau mau ikut, ikut. Kalau mau lift juga nggak apa-apa. Oke, ini ada yang tahu nggak F2-nya berapa? Ada yang bisa, ada yang bisa. 16,6 bukan? Berapa? 16,6 bukan? Iya, benar. 16,6. Karena 50 dikali 3. Kok dibagi 3 kali 1. Jadinya 16,67. Oke, misalnya aku kasih gaya di sini. Sebesar 50 juga. F3 berarti. 50 Newton. Ada yang tahu tegangannya? 8,3, Kak. Rafael, makasih ya. Ini kan soal kamu, Rafael. Fun fact guys, ini soal kuliah. Tapi kalian ngerti kan ya? Iya, ngerti kok. Iya, oke. Sebenarnya ini standar sih soal kuliah di Pertamina tuh masih kayak SMA sama kayak ITB. Oke, ini ada yang mau SS? Sebelum aku ini, Pertanyaan, Kak. ada yang nanya? Ya. Boleh, siapa? Kalau misalkan
tegangan sama tekanan itu bedanya apa? Tegangan sama tekanan. Ya. Sebenarnya aku harusnya bahas tekanan di sini, cuma kemarin aku lihat di PPT, ada PPT lain, aku nggak bahas tekanan. Ini mau dibahas di sini nggak tekanan? Ya, boleh. Ini kan kayak mirip-mirip kan, P sama dengan F per A juga. Tekanan juga sama. Oke, sebentar. Aku stop share dulu. Bentar. Nih, untuk tekanan. Sebentar. Nah, untuk tar aku buka Microsoft ini dulu deh. Sek. Aduh, ini ngelag banget. Ya Allah, hilang. Sebentar dulu. Tes nih, sebentar. Slide. Nah, tapi ini mau pakai slide atau enggak, guys? Pakai aja boleh, Kak. Nah, masalahnya slide-nya belum aku buat. Tar dulu. Aduh, gimana ya? Kumaha. Ada yang tahu solusinya? Ntar dulu. Gimana ini caranya biar aku masukin materinya? Bentar. Sek. Nih, mana ya? Slide baru. Bentar, ya Allah, ngelag banget. Nih. Aku share yang whiteboard. Ini kelihatan nggak whiteboard-nya? Kelihatan, Kak. Sebentar. Yang ini kelihatan nggak? Yang sebelah kanannya? Atau whiteboard-nya doang yang kelihatan? Whiteboard-nya doang yang kelihatan. Oh, gimana? Yaudah deh, biarin. Nih, jadi tekanan itu, nah ya, nih, kan tekanan itu rumusnya hampir sama ya, P sama dengan F per A. Nah, tekanan sendiri itu kan kalau tekanan, aku bahas tekanan aja deh di sini sekalian. Tekanan atau di sini P. Itu satuannya itu kan N per M kuadrat atau Pascal. Nah, untuk tekanan itu, misalnya nih, kan rumusnya itu P sama dengan F per A. Nah, ini untuk kita, pokoknya kalau tekanan itu semakin kecil si luas penampangnya, maka P-nya akan semakin besar. Gimana ya? Ini, P akan semakin besar. Nah, terus misalnya nih, misalnya di sini aku ada bidang, terus di sini ada gaya F.
Nah, otomatis kan di sini ada gaya sin sama cos ya. Di sini ada di sini cos sama di sini itu sin. Sin theta. Nah, di sini wah bisa nggak bisa. Nah, di sini untuk cari si tekanannya itu berarti kalau misalnya di sini F sin, di sini F cos, berarti misalnya sudutnya aku taruh di sini. Berarti rumus tekanannya itu F sin theta per A. Nah, sebaliknya kalau yang di sini berarti pakainya yang si cos. Kayak gitu. Jelas gak? Jelas Kak, jelas. Oke. Aku share screen PPT-nya lagi. Saya. Masuk ini. Present. Nah, setelah itu kita bahas regangan. Regangan sendiri atau strain itu dibagi jadi 3. Ada regangan panjang, regangan luas, dan regangan volume. Nah, untuk regangan panjang itu rumusnya epsilon E sama dengan delta L per L0. Untuk yang regangan luas itu rumusnya epsilon A sama dengan delta A per A0. Nah, untuk yang air volume itu rumusnya epsilon V sama dengan delta V per F0. Per F0, per V0. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada, kita bahas tegangan lagi. Draw. Nah, tegangan itu kan tadi dibagi jadi 3. Yang pertama ada tegangan tarik. Misalnya, aku di sini punya kubus. Terus, di sini kalau tegangan tarik, misalnya aku, ganti warna sebentar. Misalnya di sini aku kasih gaya nih F. Nah, berarti kalau tegangan tarik nanti si kubusnya ini akan berubah ke atas, ketarik ke atas. Nih, ini perubahannya. Nah, kayak gini. Nah, ini si luas penampangnya. Nah, untuk yang tegangan tekan, contohnya kayak gini. Misalnya aku punya kubus lagi. Terus di sini yang tadinya kubusnya segini, terus aku kasih gaya. Nih, aku tekan ke bawah. Nah, otomatis si kubusnya ini bakal berubah jadi segini nih, misalnya perubahan panjangnya. Nah, segini. Nah, ini luas penampangnya. Aku lupa. Ini luas penampangnya. Nah, ini yang di sini itu delta X atau bisa juga kalian pakai delta L. Nah, untuk yang tegangan geser, ini contohnya ini. Misalnya, tadinya dia bentuknya kayak gini nih, di sebelah sini. Terus dikasih gaya ke sini, kita geser. Nah, otomatis dia kan kegeser jadi miring gini kan bentuknya. Nah, dari dia perubahan dari sini ke sininya itu delta X. Nah, ini yang dari atas ke bawah seperti biasa itu ketinggian. Sampai sini ada yang bertanyain? Aman Kak, aman. Oke, aku lanjut ya. Ya, aku belum hapus bentar. Nah, selanjutnya kita akan belajar modulus elastisitas. Modulus elastisitas adalah faktor pembanding antara tegangan dan juga regangan. Nah, rumusnya kayak gini. Tegangan sama dengan modulus elastisitas dikali dengan regangan. Nah, sebelum aku bahas si modulus elastisitas ini, ada yang tahu nggak lebih elastisitas karet atau si baja ini? Ada yang bisa jawab? Lebih elastisitas karet atau si baja? Aku kasih waktu sampai jam 16.44. 1 menit. Ban. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Tadi dijawab apa sih? Ban ya? Ban atau apa tadi? Ayo ada yang bisa jawab. Lebih elastis karet atau si baja ini? Ayo guys. Jawab guys.
Tuh, ini ada yang di chat. Dia saya jawab, ayo guys, baja. Oke, Rael baja. Yang lain, menurut kalian lebih elastis mana, karet atau baja? Baja. Siapa itu? Terlalu ambis. Oke, terima kasih jawabannya. Rael, menurut Rael, kenapa lebih elastis baja? Sebenarnya nebak aja sih, Kak. Oh, sebenarnya nebak aja. Kayak ngebayangin gitu. Oke. Sekarang aku bahas. Rael benar, lebih elastis baja karena sebetulnya dari pengertian modulus elastisitas, semakin besar regangan justru tingkat elastisitas bahan semakin kecil, maka tingkat elastisitas bahan karet akan lebih kecil dibandingkan dengan baja. Jadi lebih elastisitas lebih elastis si baja. Tadi Rael benar. Oke, di modulus elastisitas ini dibagi jadi 3. Yang pertama adalah modulus Young atau lambangnya itu E. Rumusnya itu kayak gini. Sebenarnya rumusnya itu kan E sama dengan F dikali delta L per A dikali F dikali L0 per A dikali delta L. Cuma ini kayak misalnya lebih gampang gitu loh buat nyari nanti ngitung soal, nanti aku ada contoh soalnya. Terus ini untuk modulus geser. Modulus geser itu atau G, itu rumusnya F per A sama dengan G dikali tan theta sama dengan delta X per H. Ini H nih. Sebentar. Karena ambil dari Google, fotonya jadi beda. Ini H. Nah, untuk cari H ini, untuk cari tan theta ini, rumusnya itu delta X dibagi H. Karena kan theta itu kan demi sami desa depan per samping. Jadi, delta X per H. Nah, ini tuh ada pertanyaan. Rafael, lah bukannya karet lebih elastis. Nah, itu L, makanya. Sebenarnya ternyata lebih elastis si baja daripada si karet. Oke, aku lanjut lagi. Nah, terus yang ketiga itu adalah modulus bulk atau lambangnya itu B. Rumusnya itu F per A sama dengan B dikali delta V per V. Nah, jadi rumusnya itu sebenarnya ini kalian tinggal ganti aja nih yang tengah-tengahnya. Yang ini diganti sama sesuai judul. Misalnya nyari modulus bulk, berarti otomatis di sininya ganti jadi B lambangnya. Terus misalnya kalian cari modulus geser, berarti E-nya itu tinggal diubah jadi G. Terus misalnya kalian cari modulus yang, itu tetap modulus yang itu lambangnya E. Udah, terus yang ini untuk kayak V, terus di sini ada tan, itu sesuaiin sama si modulusnya. Kayak gitu. Misalnya kalau V kan volume, jadi pakainya lambangnya V. Terus kalau misalnya modulus yang itu kan nyari panjang atau luas berarti delta L sama L0 kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tanya, Kak. Boleh. Itu kan yang modulus geser itu F per A sama dengan G dikali tan theta kan. Nah, Ya. terus dia sama dengan lagi delta X per H. Nah, di ruas paling kanan itu kenapa nggak ada G-nya? Yang mana? Yang nggak Yang ada di G-nya? modulus geser, yang di ruas paling kanan yang delta X per H. Kan delta X per H itu tan theta-nya aja kan? Iya. Ya nggak? Nah, terus si G-nya kemana? G-nya itu modulus elastisitas. Biasanya Iya, di dicari situ itu, nggak ada. biasanya, di sini di gambarnya. Bukan di ruas kanan di persamaan itu kan di situ kan katanya F per A itu sama dengan G dikali tan theta. Nah, kalau tan theta-nya delta X per H berarti nanti F per A itu sama dengan G dikali delta X per H gitu maksudnya. Iya, ini kan buat nyari. Jadi ini itu buat nyari si tan theta-nya kayak gitu. Kan biasanya nggak diketahui. Jadi si delta X per H-nya itu tan theta kan, bukan Iya, F per A. bukan. Udah paham belum? Oke, Ya. yang lain lagi. Oke, aku bisa lanjut ya. Sebentar. Clear drawings. Oke, selanjutnya kita akan bahas hukum Hooke. Hukum Hooke ini, di hukum Hooke kita luas penampangnya itu diabaikan. Nah, untuk rumusnya itu F sama dengan K dikali delta X. Delta X ini pertambahan panjang, K ini konstanta elastisitas, sedangkan F seperti biasa gaya. Nah, di sini, sebentar, ada yang chat? Baca guys, kenapa kaca masuk ke benda elastis? Tolong Rahmat jawab.
Oke, di sini aku ada soal. Kalian bisa kerjain dulu sampai 16.50 deh. 2 menit. Oke. Tuh udah 49. Kalian boleh kerjain Bagian dulu. bawahnya ketutup, Kak. Oh iya, sama apa? Sama ini ya? Tata. Sama yang paling bawah yang hitam-hitam itu. Itu kelihatan nggak? Udah Masih belum? belum ada perubahan. Di aku full sih kak. Di aku full sih. Oh, di kamu kelihatan. Iya, di kelihatan. Ini deh. Ntar aku gimana ya? Ya. Oh, geser. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Tadi siapa yang nggak kelihatan? Udah kelihatan belum? Saya. Oke, boleh dikerjain dulu sampai aku tambahin deh sampai 16.51. Nanti yang udah boleh ini apa open mic atau di chat juga boleh kirim jawabannya. Kalau langsung jawab boleh nggak? Boleh. Siapa itu? Aku anak ambis 2022. Kamu kan udah kuliah. Kasihan yang lain. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi aku bantu jawab aja. Oke, kamu dapat berapa? Jadi F-nya udah didapatkan jadi 40. K-nya belum Iya. ada. Delta X itu jadi 10,1 dikurang 10 dapat 0,1. Jadinya K itu jadi F per delta X. Nah, F-nya itu jadi 40 dibagi 0,1. Berarti di 400 bukan? Yes, benar. Yang lain paham nggak? Selain si siapa tuh? Pandi ya nggak sih? Iya, selain Pandi. Pada paham nggak? Dia nggak punya ini luas penampang. Jadi kalau di hukum hook itu luas penampangnya Iya, diabaikan. salah. Ya, nggak apa-apa. Kamu bisa ngerti nggak cara ngerjainnya? Ngerti. Oke, yang lain gimana? Ngerti nggak? Jadi konstanta elastisitas sama modulus elastisitas itu berbeda? Iya. Berbeda atau sama? Beda ya? Beda ya? Beda atau sama? Beda apa sama? Bedanya apa dong? Apanya? Nanya balik gue. Ada yang bisa bantu jawab? Sejujurnya aku tidak tahu. Rahmat bisa bantu, Pandi bisa bantu jawab, atau Rafael? Apaan soalnya tadi lupa. Gini, modulus elastisitas sama apa tadi? Konstanta elastisitas. Konstanta elastisitas sama nggak? Konstanta itu kayak udah ada itunya nggak sih? Penentu angkanya gitu. Yang nggak sih, Modulus Pan? juga sama. Modulus itu nggak tahu deh. Kayaknya tergantung ini deh, kalau misalnya dia hukum hook pakainya K, tapi kalau dia modulus elastisitas pakainya E. Ya nggak sih? Siapa tadi? Pandi, bener nggak Pandi? Kalau dalam hukum Hooke itu modulus elastisitas sama konstanta elastisitas itu sama. Kalau dalam hukum Hooke ya, kayak gitu. Tapi kalau modulus sama hukum hook, misalnya nih kan modulus pakainya E, terus modulus pakainya E, hukum hook pakainya K. Itu gimana? Dia nanya. Ya, kalau misalnya tergantung dari soalnya sih, kalau yang diketahuinya itu dia pakainya yang mana. Nah, iya Gitu, berarti. soalnya kan beda-beda. Oke, kejawab nggak tadi siapa ya? Nah, ini bukan tentang mencakup soal aja, maksudnya biar penerapan ke dunia nyatanya itu lebih ngeh gitu. Kalau misalkan konstanta elastisitas itu apa, terus kalau modulus elastisitas itu kayak gimana gitu. Kayaknya nanti di soal tuh udah diketahuin gitu loh. Jadi misalnya yang diketahuin si konstanta elastisitas, berarti dia pakainya rumus yang tadi yang F sama dengan K dikali delta X. Tapi kalau misalnya dia yang diketahui si E-nya, kayaknya udah ini loh, tergantung soal gitu. Jadi harus baca soalnya dulu baru kita bisa nentuin itu masuknya ke hukum hook atau modulus elastisitas. Kayak gitu. Kejawab nggak? Kalau misalkan tergantung soal sih ya bisa di kayak gitu. Maksudnya ketika kita menghadapi situasi nyata gitu di keadaan dunia nyata kan nggak ada tuh
nggak ada yang jadi pembuat soal, jadi ya data-datanya kita yang ambil gitu. Berarti kan Boleh nanti kita bantu. harus punya pendefinisian kan, modulus elastisitas itu apa, konstanta elastisitas itu apa gitu. Jadi maksudnya itu kayak bedanya apa, gitu aja pertanyaannya. Tadi Tadi kalau siapa? misalkan belum tahu juga nggak apa-apa. Boleh Tadi? bantu jawab nggak? Boleh, El. Gini, jadi kalau itu kalau hukum Hooke itu kita pakainya kalau misal luas penampangnya itu kecil banget gitu. Jadi kita udah nggak bisa ngukur gitu, misal gitu. Jadi sebenarnya konstanta yang di hukum Hooke tadi itu yang K sama di modulus elastisitas yang modulus yang tadi itu sama aja sebenarnya, kan satuannya juga sama kan. Cuma bedanya kalau di ini kalau di hukum Hooke itu karena luas penampangnya sangat kecil, jadi dia diabaikan gitu. Oke, kejawab nggak? Tadi siapa ya namanya? Oke, terima kasih. Agak membantu sih, jadi lebih tahu aja. Oke, Terima kasih Kak makasih Rafael. Rafael. Sama-sama. Oke, kita bahas soal yang tadi. Jadi kan rumusnya itu F sama dengan K dikali delta X. Berarti tadi kan F-nya diketahui 40 kan, 40 Newton. Terus yang kita cari si konstantanya, berarti konstanta dikali delta X. Ini kan ini ya, harus kita cari totalnya, total si perubahan panjang. Berarti 10,1 dikurang 10. Nah, berarti 40 sama dengan K kali 0,1. Nah, K-nya kita bisa dapat bahwa 40 dibagi 10, jadinya 400. 10, 0,1. 0,1 sama dengan 400 Newton per meter. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ya Allah, salah. Ada yang mau tanya nggak? Paham sih harusnya ya kayaknya. Oke, aku lanjut ya. Selanjutnya, kita masuk ke elastisitas seri dan paralel. Oke, yang pertama kita bahas yang serinya dulu. Ini untuk yang seri seperti biasa kayak gini, diketahui K1, K2, dan F-nya. Nah, untuk rumusnya sendiri, untuk seri itu 1 per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Untuk delta L totalnya, itu rumusnya, jadi delta L total itu sama dengan delta L1 ditambah delta L2. Sorry, ada yang ngechat. Nah, itu ada yang bantu. Kalau hukum Hooke itu biasa dipenerapan pada pegas. Oke, terima kasih, Pandi. Oke, aku lanjut. Nah, untuk di seri sendiri, F-nya itu sama dengan F1 sama dengan F2. Jadi, F-nya itu sama. Nah, untuk yang di paralel, itu K totalnya cara nyarinya K1 ditambah K2. Nah, untuk F-nya itu dicarinya F1 ditambah F2 baru ketemu si F-nya. Nah, untuk delta L totalnya sama dengan delta L1 sama dengan delta L2. Sampai sini ada yang mau ditanya untuk elastisitas seri dan paralel? Nggak ada? Aku lanjut ya. Oke, ini ada sedikit ini ya, meme. Jadi sepertinya aku hitung-hitung kalian sudah Hamin 95 UTBK. Maka dari itu jangan malas-malas, walaupun emang nih detik-detik di akhir nih ada malesnya, ada paniknya, memang campur aduk. Jadi tapi jangan banyakin malesnya, banyakin belajarnya. Apalagi yang SNMPTN tuh pasti kayak tunggu SNM aja deh, tunggu pengumuman baru belajar. Nah, itu salah. Nanti kalian malah UTBK saya tidur aja dapat ITB itu keren ya. Jadi kalian yang SNMPTN nih yang dapat kuota, kalian jangan berbesar hati atau kayak gue nunggu SNM pasti keterima nih. Nah, kalian jangan kayak gitu, walaupun kalian misalnya udah pede sama nilai rapot nih, kalian harus tetap belajar UTBK karena bagaimanapun jalur SNMPTN itu sangat-sangat gaib ya teman-teman.
Yang pinter pun kadang ketendang. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Yes, waktunya kita kuis. Oke, sebentar. Aku buka kuisisnya dulu ya. Kuis-kuis asik sih, nggak susah-susah banget soalnya. Seru kok, seru. Tenang, sabar. Aku buka Kahoot-nya dulu. Oke, kita Kahoot. Sebentar ya guys, aku login Kahoot dulu. Sebelum kita ini, aku lupa, sebelum kita kuis, boleh istirahat dulu sampai 16.02 deh. Boleh yang mau minum-minum, yang mau cerita-cerita sedikit boleh, biar nggak tegang-tegang banget. Ayo, ada yang mau ini minum dulu boleh, ada yang mau kamar mandi boleh, sampai 16.02 ya. Kita istirahat, jangan tegang-tegang banget. Aku tahu kalian sudah pusing kan? Sama kok. Apalagi anak ITB itu tuh pasti ya pusing kan? Istirahat dulu, istirahat. Sebentar. Iya, pusing. Saya Kak, pusing. Iya, sama kok. Sebagai adiknya ITB sama kok kita. Tenang. Iya, tapi praktikum masih 2 lagi. Yang kimia, fisika masih 3 lagi. Emang ITB udah semester 2 ya? Udah dong. Udah masuk? Liburnya Udah sebulan lalu. Ya, sedih. Oh iya, for your Semangat. information, aku sedang libur loh teman-teman. Jadi Makanya enak bisa mentor gitu. Iya. Kalau aku nggak bisa guys, lagi kuliah. Yang mau jadi tutor, call me ya. Yang mau jadi tutor. Digaji nggak Kak? Aku kalau digaji mau. Oh, dapat pahala Fandi, tenang saja. Emang yang Tuh. sisa apa aja dah? Nih, Enggak Tapi apa. Intek. Tapi kalau TPS boleh sih, ya nggak Mat? Oh iya lu TPS ya. TPS habis. kosong loh, TPS yang ada tuh cuma bahasa Inggris. Sisanya PU, terus PBM, terus apa lagi sih aku lupa deh. Itu PK kosong. ada nggak? PK udah ada yang ngisi, cuma satu orangnya lagi kayak ngisi, belum ngisi sama sekali dia. Ayo Oh, Mat, pas. daftar yuk. Ayo Mat. Aku pengen Inggris tapi itu aja deh yang sosum gitu. Sosum, sosiologi jarang banget ada tutor kalau kalian lihat di jadwal. Geografi yang paling sering. Sosiologi ekonomi agak jarang. Kalian kalau mau tutor, Wow. boleh banget, sabi. Emang hari apa? Itu yang Terserah kalian mau hari apa tutornya. Mau hari Minggu, mau hari Sabtu, mau hari Senin, terserah. Sesuai tutornya. Oh, oke. 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 Kalau kalian mau hubungi Instagram aku saja. Atau Instagram Aceh juga nggak apa-apa. Oke. IG-mu apa sih ya? Boleh dong share. Nih, aku di komen. Kan tadi di share Mat. Kamu gimana sih Mat? Sumpah aku nggak tahu anjir. Boleh. Itu Instagram aku, Instagram Aceh. Oh ya, kalian jangan lupa follow Instagram Aceh. Oh iya, aku follow nih, Oke. Siapa tahu berkah. Oh iya, buat angkatan 2022 kalian jangan lupa bikin snapgram tag Ambis First Care ya, ajakin teman-temannya. Aku tag ini. Berhubung sudah 17.02, mari kita kuis. Kita harus, oh iya, kalau fisika tuh harus sering-sering latihan soal, guys. Nih, oke, boleh join teman-teman sekalian semuanya. Soalnya mudah-mudah aja sebenarnya. Ayo guys, masa 0 orang yang join? Boleh deh, Fandi boleh join, Fandi. Oh iya, aku buka Instagram dulu, mau follow orang. Boleh. Ya, follow si Ayah itu teh. Iya, boleh. Enggak, biar jadi anak ambis first, Martin gitu. Biar ketularan. Ayo, teman-teman semua. Fandi boleh ikut, Fandi. Di ITB udah ini belum? Penjurusan. Nanti belum, tunggu akhir semester 2. Oh, lama juga ternyata. Jadi semester 4 TPB kah? Kenapa? Semester 2 masih TPB kah? Iya, masih TPB. Habis ini libur.
Lah, kok libur lagi? Oh iyalah kan cepet. Ya, oke. Masih ospek penjurusan sih. Fandi yang Makassar itu ya. Tuh, Fandi. Dirimu Fandi, ditekan. bukan Fandi Makassar anak dia mah gadan itu mah dia udah ini. Ayo guys, masa satu orang doang yang join? Ayo, soalnya gampang, sumpah kalau kalian tadi lihat rumus-rumusnya dengan jelas dan kalian tulis atau kalian SS itu sama semua rumusnya. Tinggal agak berpikir sedikit saja. Ayo guys, ayo guys. Ayo, aku tungguin sampai 5 orang deh. Nggak apa deh 5 orang. Kak, kok game pinnya salah, Kak? Oh salah, aku share di ini deh di komen, tapi gimana cara share ya? Sebentar dulu. Oh copy, oke bisa sebentar. Oke, coba join itu bisa nggak? Sabi nggak? Ari. Sabar aku belum lihat ini Zoom. Oke. Rafael kalau mau join boleh banget Rafael. Kamu pasti langsung nilai kamu langsung berhasil Rafael. Ayo Rafael, Rahmat Alif, Pandi, Ari, siapa lagi? Muhammad Sidik Marpaung, terus utusan Bunda, Rael, Anissa Eka. Ayo join guys. Soalnya tidak susah kok. Tapi nih, spill skor masuk FTTM. Dia sih kayaknya 900 ya. Oke, baru 2 orang. 3 lagi. Iya betul 900. Rahmat 900 banget. Ayo. Lagi yang anak-anak ITB ini kecil nih soalnya. Kecil banget. Mana ada? Aku Ini mah kayak lebih gampang daripada soal TPB loh. iya, kalau TPB beda lagi ya, udah kompleks lagi guys. Iya. Udah masuk integral kalian. Oke, udah 5. Integral Ada MTK. masuk lagi, ada yang mau masuk lagi, boleh banget. Ayo guys. Lah, keluar lagi. Ayo, masuk. Aku udah masuk. Aku tunggu sampai sebentar. Ini 17.06. Oke, 17.07. Lagi yang mau join. Harusnya berapa sih? Anak ITB. English. Kenapa kalian keluar lagi adik-adik, kawan-kawan, semua sekalian? Salah kali itu. Ada yang salah pencet kah? Bisa jadi. Ayo guys, sampai 5 orang deh. Tadi udah 5 orang ya. Sampai 5 Kuis orang. berhadiah. Iya, berhadiah kok. Berhadiah. Pahala. Nanti deh aku giveaway, nanti ikut tryout berbayar. Banyak 6. Oke, aku start. Keburu kalian keluar. Oke, siap-siap. Santai Silakan aja, biar. mengerjakan. Aku izin minum, guys. Ih, ini apa? Aku bingung. Bentar, guys. Udah kah? Oh, belum. Oke. Kita next ya. Salah selanjutnya nanti kita bahas. Siapa nih? Paling atas.
Wih, mantap, mantap, mantap. Boleh, boleh, boleh. Semangat, semangat. Kita lanjut soal kedua. Yang bener pasti Pandi. Ayo guys, soal kedua. Semangat, semangat. Nge-like bener, Kak. Ya aku nggak lihat layar, ternyata soalnya di sana. Masuk-masuk malah salah. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo soal kedua, guys. Bisa, bisa, bisa. Aduh. Ya aku mau ke toilet dulu jadi. Muter-muter baik punya dia rumah itu. Emang nge-like ya, guys? Di kalian nge-like nggak? Atau si ini doang? Siapa namanya? Kayaknya tunggu waktunya habis dulu nggak sih baru keluar muncul. Keluar apa? Si soalnya? Nggak apa, kan tadi mungkin dia men-chat jawaban kan, terus muter-muter. Nah itu tuh kayak nunggu gitu loh waktunya habis baru. Oh, mungkin ya. Heeh. Oke, kita lanjut soal terakhir. 3 soal doang. Tenang, tenang, tenang. Ini kok nge-lag ya? Scoreboard-nya. Kita lihat nanti deh. Kita lanjut soal ketiga. Oke, itu dia. Ini agak lama nih, karena disuruh cari panjang yang total sama pertambahan panjang, kawat 1 dan kawat 2. Ini 100 ya guys, yang ini 100, yang ini 200. Yang ini 2 meter, yang ini 3 meter. Kalau tidak terlihat. Oke, sudah selesai. Muter-muter aja bisa skornya 0. Oh, mungkin kamu jaringannya nge-lag ya, jadinya dia ini. Apa? Iya, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita bahas soalnya. Sebentar, aku stop share. Error, iya bisa jadi error, guys. Oke, ya lupa. Ntar dulu. Full screen. Oke, ini dia. Sabar. Present. Oke. Ini nomor 1. Kita bahas. Tadi yang benar siapa? Itu bukan, si Pandi bukan?
Atau Bukan siapa? aku. Oke, kita bahas ya. Sebentar. Oke, kita baca soalnya dulu. Oke, nomor 1. Kawat baja yang panjangnya 3,5 meter dan luas penampangnya 5, milimeter kuadrat. Digunakan untuk menggantung benda yang masanya 80 kg. Pertambahan panjang kawat tersebut adalah, oke, kita tulis dulu diketahuinya. Tapi biasanya kalau di UTBK agak kelamaan sih kalau nulis diketahui. Cuma nggak apa. Kita tulis L0. Panjang mula-mulanya 3,5 meter. Terus luas penampangnya tadi 5 mm kuadrat. Terus ada tadi masanya 80 kg. Terus modulus elastisitas dari baja itu adalah 2 kali 10 pangkat 11. Nah, untuk luas penampangnya, karena dia satuannya masih milimeter, kita ubah jadi meter. Berarti jadinya 5 dikali 10 pangkat min 6. Oke, kita kerjain. Pertama, kan rumusnya itu tadi gini. Sebentar, aku pindahin dulu. Rumusnya kan tadi gini. Tegangan sama dengan modulus elastisitas dikali regangan. Nah, tegangan itu F per A. Terus modulus elastisitas E dikali regangannya delta L per L0. Nah, di sini kita cari modulus elastisitas. Berarti modulus elastisitas sama dengan F dikali L0 atau panjang mula-mula A dikali delta L. Oke, karena di sini yang ditanya si delta L-nya, berarti kita jadinya punya rumus gini. Kan modulus elastisitasnya si baja kan tadi 2 kali 10 pangkat 11 ya. Terus F-nya itu tadi, F-nya itu kan massa ya, Newton. Berarti karena ini masih massa, belum dalam gaya, berarti 80 dikali 10 sama dengan 800. Tadi massanya 80 atau 60? 80 kan ya? Berarti di sini Iya, 80. 800. Terus di soal yang kalian tadi 80 atau 60? Ada ingat nggak? Di aku 80, nggak tahu di lain berapa. Berarti benar, 80. Berarti jadinya kan 800 dikali 3,5 per 5 dikali 10 pangkat min 6 dikali delta L. Nah, udah dari sini berarti kita dapat delta L sama dengan 800 dikali 3,5 per 5 dikali 10 pangkat min 6 dikali si 2 kali 10 pangkat 11. Nah, sebentar. Kalkulator. 800 dikali 3,5. 2.800. Sebentar, aku admit dulu. 800. 2.800 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan 2.800 dibagi 2 gapat 6. Hasilnya 2,8 dikali 10 pangkat min 3. Oke, tapi kayaknya tadi pakainya 60 deh, aku belum ganti. Tapi sampai sini ada yang mau ditanyain? Paham nggak? Aduh, siapa itu guys? Ada yang kurang paham? Tanyain? Paham, Kak. Yang lain ada yang mau ditanyain? Di chat. Yes, aku paling bawah. Ada yang mau tanyain nggak? Siapapun itu, ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, aku lanjut ke soal nomor 2.
Nggak ada? Oke, kita lanjut. Nah, soal nomor 2. Sebuah benda memiliki panjang 4 meter, jari-jari penampang 2 cm. Saat ujung menempel di dinding, ujung lainnya ditarik dengan gaya 1000 Newton. Benda tersebut kemudian mengalami pertambahan panjang 4 cm. Tentukan besar modulus elastisitas tersebut. Oke. Kita bikin diketahui lagi. Panjang mula-mula yaitu 4 meter. Allah, 4 meter. Terus delta L-nya tadi 4 cm. Terus luas penampangnya 2 cm. Lalu, si F-nya tadi 1000 Newton. 1000 Newton. Oke, karena ini masih dalam satuan cm, kita ubah jadi 4 kali 10 pangkat min 2. Ini juga masih dalam cm, jadinya 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita pakai rumus yang tadi. Berarti F per A sama dengan E dikali delta L per L0. Nah, berarti kita masukin si F-nya itu 1000. Luas penampangnya, belum. Benar-benar. Jadinya luas penampangnya 4. Sorry, sebentar. Kayaknya aku ada yang salah deh. Luas penampangnya 2 cm kan itu, Kak? Iya, sebentar. Salah. Nah, jadinya ini kayak tuh sabar. Ya, benar. Kayaknya aku sabar. Ini tabung kan ya, soalnya aku bikin. Ya enggak sih? Oh, enggak aku kasih tahu. Sudah dah. Oke, berarti luas penampangnya 2 kali 10 pangkat min 2. Terus yang cari modulus elastisitas dikali delta L-nya 4 kali 10 pangkat min 2 per 4. Nah, berarti kita bisa dapetin ini coret jadi 1. Nah, berarti si E-nya sama dengan jadinya ini kita bisa ubah nih 1000 jadi 10 pangkat 3 per 2 dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2. Salah. Sek. Itu tabung ya, Kak, tadi sebelumnya? Iya, harusnya tabung kan ya? Iya, terus Nah, A-nya itu kan itu masih jari-jari. 3,14. Iya, Iya. 3,14. Iya, makanya itu. Iya. Saya 3, baru mau ngomong. makanya aku salah ya. Jadi 3,14 dikali 2 kuadrat, kan PR kuadrat ya, bentar, aku jelasin dulu. Ini kan PR kuadrat. Berarti Pi-nya kita pakai 3,14. Makasih udah diingetin. Jadi 3,14. Terus kita kali 2, kan luas penampangnya. Terus 10 pangkat min 4. Ini 2 kali 10 pangkat min 4. Oke. Min 2, astagfirullah. Min 2. Nah, jadinya ini kita kuadratin. Berarti 10 pangkat 3 per 3,14. Kak, mau nanya bentar. Itu 2 kuadrat dari mana ya? Bukannya masih 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin ya? Belum aku kuadratin harusnya. Oke, Iya. makasih. Jadinya dikali 4. Ini langsung aku kuadratin nggak apa-apa kan? Nggak usah aku tulis 2 kuadrat lagi. Kali 10 pangkat min 4. Sama dengan, berarti jadinya di sini karena dicoret 10 pangkat min 2. Oke. Kita masuk ke modulus elastisitas sama dengan 10 pangkat min 3 dikali, ini pindah jadi plus 10 pangkat 2 per 3,14 dikali 4 kali 10 pangkat min 4. Terus jadinya, ini digabung, jadinya 10 pangkat 5 per 3,14 dikali 4. Ini aku langsung hitung aja.
Jadinya ini dikali jadi 12,56. 12,56 dikali 10 pangkat min 4. Terus ini. Terus berarti sama dengan, jadinya 10 pangkat 5 per 12,56 dikali 10 pangkat min 4. Sama dengan 1 per 12. Ini naik ke atas. Jadinya, aduh nggak muat. Di bawah. Jadinya 10 pangkat 5 ditambah min 4 per 12,56 atau jadinya 1 per 12,56 dikali 10 pangkat 9. Ini jadi plus nih. Harusnya, sorry. Kan udah naik. Jadi kalau naik jadinya plus berarti tambah 4. Dah. Berarti kita bisa nemuin jadinya ini dihitung jadi 0,079 dikali 10 pangkat 9. Terus ini kita bisa coret jadi 7. Ini pindah ke sini jadi 7,9 dikali 10 pangkat 7. Udah sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman habis. Aman, oke. Aku lanjut ke soal nomor terakhir. Oke, di sini nomor 3. Dua buah kawat seperti gambar di bawah ini ditarik dengan F sama dengan 500 Newton. Tentukan panjang akhir total dari kedua kawat tersebut dan tentukan pertambahan panjang kawat 1 dan juga 2. Oke. Kita cari dulu K totalnya kan berarti. Jadi 1 per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Berarti jadinya 1 per 100 ditambah 1 per 200. Jadinya 2 per 100 ditambah 1 per 200. Jadinya hasilnya 3 per 200. Karena kita cari K total, berarti K total sama dengan, ini dibalik, 200 per 3 Newton per meter. Nah, kita masuk deh ke ke yang pertamanya. Yang bagian A, tadi L akhir ya. Berarti L akhirnya, jadinya kan rumusnya itu L1 ditambah L2 ditambah delta L total. Berarti di sini kita nemuin 2, kan tadi yang sebelah kiri 2 tuh, 2 meter, yang sebelah kanan 3, berarti 2 ditambah 3 ditambah, entar dulu. Kita kan nggak tahu ya panjang si ininya, delta L-nya. Aku cari delta L dulu. Berarti di sini delta L totalnya yang bagian A. Berarti F sama dengan K dikali delta L. Nah, berarti F-nya tadi 500 sama dengan 200 per 3 dikali delta L. Maka dari itu delta L-nya sama dengan, ini pindah, jadi 500 dikali 3 per 200. Maka jadinya 1.500 per 200 sama dengan 7,5. Nah, delta L total pakai yang 7,5. Berarti 2 tambah 3 ditambah 7,5. Sama dengan 12,5 meter. Nah, ini untuk L akhirnya. Ini yang untuk si F-nya. Nah, untuk sampai sini yang nomor 1 ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Sebelum aku masuk yang pertambahan panjang yang 1 sama yang kedua. Aman. Aman. Yang lain selain si Pandi, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, aku lanjut. Oke. Terus kita cari F1-nya. F1 sama dengan K1 dikali delta L1. Ini kita bagian yang ke-1-nya. F1 diketahui kan tadi 500 Newton. Terus K1-nya 100.
Nah, yang dicari delta L1, pertambahan panjang yang pertama. Maka dari itu, delta L1 sama dengan ini ke sini 500 dibagi 100. Berarti pertambahan panjang yang pertama itu 5 meter. Nah, sekarang kita cari delta L yang 2. Berarti F2 sama dengan K2 dikali delta L2. Maka dari itu ini sama 500, terus yang ininya 200 dikali delta L2. Maka kita bisa dapat delta L2 sama dengan 500 dibagi 200. Jadi delta L2 kita dapat 2,5 meter. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Dari nomor 1 sampai 3, tadi ada yang bingung nggak? Nggak ada sih sejauh ini, masih paham nggak? Iya, siapa tadi? Itu Pandi bukan? Bukan ya? Pandi Kak. Iya ini ya. Pandi, yang lain selain Pandi. Selain Pandi. Pandi sudah jelas dia sangat-sangat paham sepertinya. Selain Pandi, ada yang mau ditanya? Yang lain? Nggak ada? Aku save dulu. Oke, Aman. aman ya? Oke, kalau nggak ada, di sini ada kutipan lagi. Selamat. Ini harusnya malam kan kelasnya? Oke, berarti kita ganti sore. Selamat sore, ini kalian sudah berhasil satu langkah lebih maju dari teman-teman kalian yang nggak males-malesan. Mungkin lagi rebahan, mungkin lagi jalan-jalan atau kemana gitu kan. Sedangkan kalian di sini belajar. Oke. Nah, semoga dengan adanya kelas pada hari ini, yang tadinya nggak suka fisika nih, jadi agak terbuka sedikit mungkin ya, terhadap persepsi dari fisika. Oke. Oh, udah habis slide-nya ya? Oh, udah habis. Oke, sekian dari aku pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman sebelumnya. Adakah kalian yang mau membantu aku untuk dokumentasi, teman-teman?